Nah, yang namanya mesin. Mesin yang dimaksud tadi seperti itu. Ada kipas, ada apa tadi? Blender, terus ada mesin vakum atau vakum cleaner. Terus apa lagi? Ada kipas angin. Ya, jadi karena kita ini hidup atau berada di zaman abad 21 itu, kita dituntut harus pintar, ya, berpikir kritis, berpikir profesional. Kenapa demikian? Karena di kehidupan di abad 21 itu kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya. Bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengelompokkan. Jadi nanti kita akan mengelompokkan benda-benda di sekitar kita itu berdasarkan kecerdasannya. Yang mana yang masuk mesin cerdas dan mana yang masuk non cerdas. Sebelum kita lanjut, kita tepuk 1, 2, 3, ya. Oke. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke. Semangat, semangat. Masih. Semangatnya. Tepuk semangat. Perhatikan dulu video. Perhatikan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Setelah tadi kalian melihat videonya, apa yang kalian bisa temukan? Apa? Tentang AI. Ya, ini tentang AI ya. AI itu apa? Siapa yang mau bantu dulu? Apa itu AI? Atau kecerdasan buatan, atau biasa yang kalian sebut AI. Ya. Jadi AI ini adalah kecerdasan buatan atau sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugasnya seperti manusia. Nah, kalian pernah lihat HP? Pasti punya HP semua ya. Kalau di HP biasanya kalau kita mau buka HP ada yang namanya kunci, tombol, ya. Ada apa tadi namanya? Sandi, ya. Sandi HP. Sandi HP ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan sidik jari, ya. Ada yang menggunakan face atau wajah, dan ada yang menggunakan angka atau pola. Ini juga termasuk dalam kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian ada yang pernah gunakan Google Map. Ada? Jadi ini
Kira-kira di 4 gambar ini yang mana mesin sederhana dan yang mana mesin canggih? Ini mesin sederhana. Terus kipas? Mesin sederhana. Canggih. Kalau ini? Canggih juga. Kalau ini? Coba. Apakah pernyataan kalian benar atau salah? Jadi ini sepeda, ini termasuk ya mesin sederhana. Ini juga masuk mesin sederhana. Ini juga termasuk mesin sederhana. Dan ini adalah mesin canggih. Kemudian apa tadi itu I? I adalah kecerdasan buatan. Itu artinya mesin yang bisa berpikir, belajar, dan merespon seperti manusia. Contohnya tadi Google Assistant. Kalau kalian membuka Google, ya, kalian mencari sesuatu, kalian bisa mengajukan pertanyaan di sini. Atau ada yang pernah nonton YouTube? Pernah. Walaupun kalian belum mengetikkan apa yang kalian cari, pasti di menunya itu akan muncul video-video rekomendasi. Seperti juga pada aplikasi Shopee, kalau kalian sudah belanja satu jenis, maka kalau kalian buka lagi, maka akan terbuka lagi rekomendasi yang seperti kalian sudah beli. Kemudian kita ke HP, ya, menggunakan Face ID, bola atau number, dan bisa juga menggunakan sidik jari. Kemudian mesin itu terdiri atas 2, ya, ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Sekarang ini mesin cerdas. Mesin cerdas ciri-cirinya itu dia dapat mendengar, dia dapat berpikir, kemudian dia dapat belajar dan dia dapat merespon. Contohnya ini robot vakum, atau yang dia bilang tadi Alif apa? Vakum cleaner. Vakum cleaner ini akan tahu arahnya dia mau kemana. Kalau dia bertemu dengan tembok, maka dia akan mundur. Ya, dia berpikir, oh kalau saya maju berarti saya terbentur. Ini yang disebut dengan mesin cerdas. Dia sudah berperilaku seperti manusia atau berpikir seperti manusia. Kemudian Google Map. Misalnya ada yang tidak tahu jalanan ke Kolaka, atau ada yang tidak tahu jalanan ke Depan atau Lipo, maka kita gunakan yang namanya Google Map. Kita masukkan alamat yang kita akan tuju. Maka Google Map itu akan mengarahkan kita harus jalan ke arah mana. Jadi mesin vakum ini atau robot vakum dengan Google Map ini termasuk ada mesin cerdas. Jadi ini ciri-cirinya mesin cerdas, ya, yang benar, berpikir, belajar, dan merespon. Selanjutnya, apa itu mesin non cerdas? Kenapa ada mesin yang cerdas, ada juga yang tidak cerdas? Ciri-cirinya apa? Dia bekerja sesuai perintah. Dia tidak bisa belajar dan tidak merespon. Contohnya kulkas. Kalau kulkas tidak dicuk, maka dia tidak mendinginkan. Jam waiter. Kalau kita putar, tidak atur alarmnya, maka dia tidak akan bunyi. Kalau kita atur, ya, misalkan kita atur di jam 6. Kita atur di jam 6, berarti kita bangun di jam 6. Kalau kita bangun di jam 5, di jam 6 tetap dia bunyi karena sudah mengikuti polanya atau cara berpikirnya atau yang sudah diatur oleh manusia. Kemudian contoh lain dari mesin non cerdas. Ini apa? Kipas. Misalkan kalau saya hanya bilang kipas berhenti, tidak bisa, ya, karena dia harus dicolok dulu, diperintah dulu baru dicolok, kemudian harus saya tindih. Itu yang disebut dengan mesin non cerdas. Dia tidak bisa bergerak tanpa perintah manusia. Contoh lain apa lagi kira-kira alat gunanya? Iya, mesin cuci. Bagaimana cara kerjanya mesin cuci? Apakah dia masuk di mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Mesin non cerdas karena dia dicolok. Dicolok dulu baru dia bisa berputar. Kalau blender dia masuk mesin cerdas atau mesin cerdas? Masuk mesin
Terus yang mesin non cerdas, ini cara kerjanya tadi bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Cara kerja mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Adaptasinya mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Itu tadi jam waiter. Kalau sudah diputar di jam 6, maka dia akan terus berbunyi di jam 6. Pengambilan keputusan bisa mengambil keputusannya sendiri berdasarkan data. Seperti tadi YouTube, ya, kalau sudah ada datanya dimasukkan kemari, maka dia akan merekomendasikan data tersebut kembali karena dia membaca data yang sudah dimasukkan. Pengambilan keputusan di mesin non cerdas dia memerlukan intervensi atau perintah dari manusia untuk setiap keputusan. Ya, kalau misalnya dipasangin, kalau saya sudah panas, apakah dia mati? Kalau saya sudah tidak kepanasan, apakah dia mati sendiri? Tidak. Nah, itu dari ciri-ciri dari mesin non cerdas. Oke, saya akan bagi kalian dalam kelompok, ya. Kalian akan mengerjakan LKPD tentang tantangan dan beberapa gambar mesin, ya. Tugas kalian itu kalian harus menciptakan mesin cerdas, ya. Kalian akan diberi tantangan oleh si Robin. Si Robin tadi siapa? Robot. Di sini bayangkan kamu adalah si Robin, mesin cerdas yang bisa membantu manusia. Tugasmu, pilih satu mesin non cerdas. Pilih satu mesin non cerdas. Kemudian jelaskan bagaimana kamu bisa membuatnya menjadi mesin cerdas. Ya. Setelah itu tugas kedua, kalian gunting mesin-mesin ini, kalian kelompokkan yang mana masih mesin cerdas, yang mana mesin non cerdas. Bawa gunting dengan lem yang Bu Guru suruhkan. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Silahkan bekerja. Ya, satu mengikuti, satu. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan tantangan ini atau mengerjakan LKPD ini, kalian akan mempresentasikan di depan, ya, berkelompok. Oke,
cerdas dengan mengubahnya menjadi mesin cerdas. Coba. Baik. Ya. Semuanya. Ya. Apa? Ya, lampu dijadikan mesin cerdas. Ya, jadi kelompok 3, dengarkan dulu. Kelompok 3 memilih mesin non cerdas lampu, mengubahnya menjadi mesin cerdas dengan memberikan tepukan 1 jika memerintahkan lampu menyala dan tepukan 2 untuk supaya mati. Oke, bagus. Silakan hari ini sudah siswa. Tunjukkan sama temannya. Yang mana? Coba lihatkan sama temannya. Mesin cerdas apa di situ? Mesin cerdasnya vakum, sepeda, laptop, CCTV dan Google Map. Terus mesin non cerdasnya kulkas, kipas, kalkulator, sandi ya dengan blender. Oke. Terima kasih untuk usahanya, tidak hampir benar, tapi tetap kita kasih dulu tepuk salut ya untuk tampilan kelompok 3. Tapi sebelum itu ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Di kelompok 3? Tidak ada. Oke, kita berikan dia tepuk salut. Tepuk salut. 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 Silakan dulu. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ya, sekarang kelompok berapa yang mau maju? Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Maju. Kelompok 4. Mesin non cerdasnya pilih apa? Mesin non cerdasnya? Tidak, yang tulis 1. Mesin non cerdasnya pilih apa? Blender. Terus bagaimana cara mengubahnya menjadi mesin cerdas? Sekarang di kelompok 4 dia memilih mesin blender menjadi mesin cerdas. Caranya katanya kelompok berapa? 4. Setelah bumbunya dimasukkan, blendernya langsung terputar. Kemudian setelah bumbunya halus langsung dimatikan. Oke, untuk tugas kedua. Tunjukkan sama temannya gambarnya. Balik. Kelihatan? Angkat coba jelaskan. Di mesin cerdas ada terus ada komputer, terus ada HP, PSTV, terus ya CCTV. Sekarang selanjutnya terus ada pabrik. Terus di mesin non cerdasnya. Ya.
hidung, terus laptop, ya, sambil internet, CCTV, Cepetan dulu untuk kelompok 1. Kita bagi juga tepuk sampel ya. Tepuk salut. Oke, tepuk salut. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Pokoknya sudah bagus semua. Ya, berarti kalian sudah paham apa itu mesin cerdas dan apa mesin non cerdas. Oke, sebelum kita lanjut, coba tugas kelompoknya dikumpul. Sampai dia. Oke, kita lakukan dulu sebelum kita lanjut, kita lakukan stretching ya, yaitu ABCD. Nanti kalian akan bertindak seperti robot ya. Jadi saya yang memerintahkan. Kalau guru berkata ABCD yang sebenarnya, berarti kalian harus bergerak yang sebenarnya. Kalau guru mengatakan ABCD sebaliknya, kalian harus bergerak yang sebaliknya. Coba di depan. Ada juga yang di sana. Menyelesaikan saja. Coba. Perkelompok. Jadi pegang pundaknya temannya. Pergi sendiri semua. Ke sana. Belakang. Ya, pegang pundaknya temannya. Lagi-lagi mana? Awas kabel ya. Gak apa-apa. ABCD yang sebenarnya. Ya, ABCD. Ulang. ABCD yang sebenarnya. ABCD yang sebenarnya. Kiri. Kiri. Mana kirinya? Mana kirinya? Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Maju. Maju. Mundur. Mundur. ABCD yang sebaliknya. ABCD yang sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mana yang tidak fokus? Mundur. Maju. Kanan dan semua. Ingat, robot ya, kalian bergerak sesuai perintah. Sebelum itu, apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Apa? Sedikitnya. Terus apa lagi? Nah, apa hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Terus berikutnya, kemudian mengenal apa? Mesin cerdas dengan non cerdas. Terus apakah menurutmu itu mesin bisa menggantikan manusia? Tidak ya. Kenapa? Karena apa? Mesin itu bisa bergerak atas perintah manusia. Jadi robot itu atau mesin itu tidak bisa berperilaku betul-betul seperti manusia. Sekarang evaluasinya saya mau kalian keluarkan HP-nya. Jadi refleksi kali ini saya mengirimkan link di grup, coba buka grup kelasnya. Di situ ada list evaluasi. Kalian jawab pertanyaan yang ada di aplikasinya. Oke, ada? Sudah? Sudah buka? Buka. Sekarang kalian tulis namanya. Ya, oke, sekarang saja evaluasinya. Coba lihat aplikasinya ya, silakan dijawab. Nah, untuk soal berikutnya, klik berikutnya. Coba saya lihat. Ya. Ya, berikutnya. Terus.
adik 50. Ini 10. Ini 10. Terus Alif dapat berapa? Oke, Alif dapat nilai 100. Dia dapat ini. Ya. Ini 100. Yang lainnya sudah? Mana? Coba dapat berapa? 10. Dapat berapa? Bisa diulangi tulisnya nanti di rumah ya, supaya lebih paham lagi apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan alat yang mana yang masuk mesin cerdas dan non. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba, siapa? Apa? Ya, kenapa mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang dapat bertindak atau berperilaku seperti manusia. Ya, terus apa lagi? Apa? Iya, mesin non cerdas adalah mesin yang tidak bisa bertindak atau melakukan kegiatan tanpa adanya perintah dari manusia. Terus ada lagi? Oke, sederhana. Ya, manfaat dari mesin cerdas adalah membantu pekerjaan manusia atau memudahkan pekerjaan manusia. Oke? Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak semua mesin itu pintar, ya. Dia tidak bisa bertindak sebagai manusia seutuhnya, dan mesin cerdas itu bisa belajar dan menjawab, dan kita perlu tahu perbedaannya agar bijak menggunakan teknologi. Seperti sekarang ini ada yang dinamakan dengan AI, ya, dimasukkan foto-fotonya kita di situ, kemudian orang menyalahgunakan foto kita dengan hal-hal yang bersifat negatif. Jadi gunakan AI sebijak mungkin, gunakan teknologi sebijak mungkin, ya, supaya tidak merugikan diri sendiri. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Silakan Lastri. Berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai.